Pemain muda Persib Bandung, Beckham Putra, buka suara soal persaingan dengan Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, pemain berusia 23 tahun itu semakin meramaikan persaingan di skuad Garuda, khususnya di lini depan. Hal itu tidak lepas dari penampilan Ciamik Beckham dalam debutnya untuk Timnas Indonesia Senior saat melawan Cina. Namun, Beckham Putra akan mendapatkan persaingan lebih ketat ketika Timnas melawan Jepang, sebab ada Marcelino Ferdinand yang sempat absen melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Kini sudah bisa merumput lagi di laga penutup. Marcelino yang kini bermain untuk Oxford United memiliki 34 caps bersama Timnas Indonesia Senior dengan kerap mengisi posisi winger. Walau demikian, Beckham menyatakan tidak takut bersaing di Timnas. Dia optimis usai mendapatkan debut di skuad Garuda Senior pertamanya. Pemain Persib itu pun menegaskan bahwa siapapun yang akan bermain harus bisa membuktikan dan membawa Timnas Indonesia menang. Siapapun yang mendapat kesempatan harus membuktikannya. Tentunya saya harus masih meningkatkan lagi dan saya masih harus bisa berkembang lagi ke depannya. Saya belum puas dengan penampilan kemarin, tuntasnya. Persib Bandung kembali mencuri perhatian, kali ini terkait perubahan besar dalam skuadnya. Sebanyak 6 dari 8 pemain asing yang sebelumnya berkontribusi membawa Maung Bandung meraih gelar juara back-to-back, kini dipastikan tidak akan memperkuat tim untuk musim depan. Legenda Persib Bandung, Adeng Hudaya, memberikan pandangannya mengenai perombakan besar yang dilakukan Persib. Ia menilai fenomena hengkangnya pemain dalam dunia sepak bola profesional adalah hal yang biasa. Tidak apa-apa mereka pergi, itu biasa dalam sepak bola. Adeng juga menyebutkan bahwa performa pemain asing di klub baru mereka mungkin tidak akan sama seperti saat di Persib. Hal itu akan terasa karena pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memiliki kelebihan secara emosional kepada para pemain. Dia bisa mengambil hati para pemain. Menurutnya, pendekatan emosional Boyan Hodak membuat para pemain selalu tampil maksimal meski sudah kelelahan. Ia juga memuji keberuntungan sang pelatih yang mampu membawa Persib menjadi juara 2 kali berturut-turut, sebuah prestasi yang jarang dicapai pelatih asing lainnya. Adeng juga optimis di bawah arahan Boyan Hodak yang memiliki hoki luar biasa, Persib bisa terus berkembang. Semoga bisa jadi juara lagi, jadi hat-trick juaranya. Sebab Boyan sangat pintar meraih hati para pemainnya, tuntasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini dinilai bukan laga yang penting bagi Jepang. Jepang sejatinya sudah lolos ke Piala Dunia. Tim berjuluk Samurai Biru itu memuncaki klasemen sementara grup C dengan mengemas 20 poin. Posisi Jepang juga tidak akan digeser oleh Australia yang kini berada di posisi kedua dengan 16 poin. Di 2 laga terakhir melawan Australia dan Timnas Indonesia, Jepang menurunkan pemain muda. Meski begitu, Jepang tetaplah Jepang. Australia pun kewalahan menghadapi Jepang walaupun akhirnya tetap menang dengan skor 1-0. Pertandingan Jepang melawan Timnas Indonesia ditanggapi oleh Keisuke Honda. Mantan pemain AC Milan itu menilai laga ini tidak penting. Bahkan ia menyebutkan pertandingan tersebut hanya untuk uji coba. Menurut saya, ini bukan pertandingan yang penting, hanya untuk uji coba. Namun demikian, Honda menilai Jepang tidak mau kalah lagi. Sebagai tim yang berada di posisi ke-15 ranking FIFA, Jepang ingin menang melawan Timnas Indonesia.
Di sisi lain, ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bisa menahan imbang atau mungkin bisa mengalahkan Jepang dalam pertandingan nanti. Sebab Jepang memang tidak menurunkan pemain terbaiknya dan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk meraih poin di ranking FIFA tuntasnya. Manajemen Persib Bandung sudah mempersiapkan sosok pengganti dari pelatih kiper Luizinho Passos. Saat ini pos pelatih kiper Persib Bandung masih kosong sepeninggalan sang nakoda. Persib memang melakukan banyak perombakan setelah menjuarai Liga 1 back-to-back musim ini. Dari sisi pemain, ada 8 pemain yang resmi berpisah dan jumlah itu masih sangat mungkin bertambah di jendela transfer kali ini. Selain itu ada perubahan di staf kepelatihan usai Luizinho Passos tidak melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin selama 5 tahun. Pria asal Brazil tersebut telah memastikan pindah ke Bayangkara FC. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra mengatakan sudah memiliki nama yang akan mengisi peran pelatih kiper, namun dia belum bersedia membeberkan identitas sosok tersebut. Tunggu saja, yang pasti akan ada. Biar seru, ada kejutan, ungkap Aditya. Saat ini, staf kepelatihan didominasi oleh para pelatih dari Kroasia, seperti Bojan Hodak, pelatih kepala, Igor Tolić, asisten pelatih, dan Miro Petric, pelatih fisik. Kabarnya pelatih kiper penerus Passos adalah sosok yang berasal juga dari Kroasia. Tapi itu belum bisa dipastikan dan masih menunggu informasi resmi dari pihak klub. Persib juga kabarnya mencari kiper asing di jendela transfer awal musim ini. Itu karena Kevin Mendoza yang 2 musim terakhir menjadi penjaga gawang inti di tim Persib Bandung memastikan diri tidak melanjutkan kerjasama tuntasnya.